Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib mujibud da'watad da'i idza da'an. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia itu, yaitu di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini ibu sama panitia diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang Al-Quran hadis. Nah, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan puasa, ya. Untuk ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan puasa itu yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Di surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 183 kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk melakukan puasa, ya, puasa bulan Ramadan. Nah, di ayat lain ayat tentang puasa ada ayat yang memerintahkan kita berdoa ketika kita berpuasa, yaitu di ayat 186, itu surat Al-Baqarah 186 yang tadi di awal udah ibu bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat, dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa ketika ia memohon kepadaku. Menurut sebagian ulama, kata doa di dalam rangkaian ayat tentang puasa itu memerintahkan kita untuk banyak berdoa ketika kita berpuasa. Sebab di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu diantaranya doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kita harus banyak berdoa ketika kita berpuasa. Nah, kemudian di dalam berdoa itu ada adab-adabnya. Jadi jangan asal berdoa, tapi harus ada adab. Adab di dalam berdoa yaitu satu, kita hanya meminta kepada Allah. Kemudian kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian harus menghadap kiblat. Kemudian harus harus melembutkan suara. Kemudian harus khusyuk. Itu ya adab-adabannya. Kemudian juga
sebelum berdoa kita harus memohon ampun kepada Allah. Jadi sebelum berdoa kita beristighfar dulu, kemudian membaca hamdalah, membaca sholawat, terus diawali dengan Asmaul Husna. Jadi salah satu Asmaul Husna. Kemudian juga diakhiri dengan hamdalah dan sholawat ya. Nah, berikutnya ada waktu-waktu yang tepat atau yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu-waktu yang mustajab itu diantaranya yaitu di 2/3 malam. 2/3 malam itu mustajab atau bagus untuk berdoa. Kemudian di bulan Ramadan seperti sekarang ini, seperti yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 186. Kemudian ketika kita sahur, itu waktu sahur juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di hari Jumat itu waktu yang mulia gitu ya, waktu yang ada hari yang mulia. Kita di sana kalau kita berdoa di hari Jumat itu mustajab ya, terutama katanya ada yang berpendapat bahwa setelah sholat asar itu waktu mustajab kita untuk berdoa di hari Jumat. Terus ketika ini hari Arafah juga itu baik untuk berdoa atau mustajab ya, waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian waktu turun hujan juga itu waktu yang baik atau waktu yang tepat atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau turun hujan kita perbanyak doa di sana. Kemudian waktu antara azan dan iqamah itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah sholat fardu kita lakukan sholat fardu, selesai sholat kita berdoa dulu. Nah, perbanyak doa setelah selesai sholat fardu. Kemudian ketika sujud kita dekat dengan Allahnya di sana, perbanyaklah berdoa. Ya, mungkin sampai di situ ya pemaparan dari Ibu masalah kita harus banyak berdoa ketika kita berpuasa. Rupanya cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba